yaitu 55 orang ini ditempatkan di Satminkal. Nah, Satminkal ini berarti di sekolah induknya, teman-teman. Dengan demikian berarti pelamar P1 ini dapat diterima sebagai P3K guru ke luar instansi dengan ketentuan, yaitu pelamar P1 ini klik setuju ya. Nah, pelamar P1 ini klik setuju untuk menerima penempatan. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobatnya, pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu contoh daerah yang sudah mulai penempatan P3K guru 2022 untuk peserta prioritas 1, 2, dan juga prioritas 3, teman-teman. Yang pada disini adalah merupakan contoh untuk penempatan. Jadi dari teman-teman yang ada di daerah ini sudah mulai ditempatkan, yaitu misalkan ada 55 orang, ini adalah ditempatkan di Satminkal karena di sekolahnya ada formasi. Kemudian untuk 87 ini ditempatkan di dalam instansi, 19 ini ditempatkan di luar instansi. Kemudian 18 ini tidak dapat ditempatkan ya, karena tidak tersedia kuota formasi baik skala provinsi maupun juga skala nasional. Nah, tentunya bagi teman-teman yang sudah masuk dalam daftar guru, daftar nama guru yang sudah ditempatkan seperti ini, maka langkah-langkah teman-teman guru honorer di sini setelah kita mendapatkan penempatan melalui aplikasi SIM PGP3K ini seperti apa? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman gak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobatnya, ini adalah teman-teman contohnya untuk yang sudah mulai penempatan ya dari salah satu daerah, yaitu pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ini adalah merupakan surat edaran resmi dari Dinas Pendidikan yang mana dikeluarkan di Pangkal Pinang tanggal 13 Juli 2022. Yang mana di sini ditujukan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ya. Berarti dengan demikian ini adalah kemungkinan besar ini adalah untuk formasi P3K guru yang mana di lingkup provinsi, teman-teman, untuk wilayah kewenangannya. Dengan nomor yang sekian ini, kemudian perihalnya adalah formasi P3K guru. Maka di sini menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 20 Tahun 2022 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Kami sampaikan bahwa pelamar yang dapat melamar sebagai jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022 itu terdiri atas kategori A, yaitu di sini pelamar prioritas ya, prioritas 1, prioritas 2, dan juga prioritas ketiga, serta kategori B yaitu pelamar umum, teman-teman. Jadi dari Permenpan RB itu sudah diterapkan ya di daerah ini setelah dilakukan rapat koordinasi teknis kemarin. Nah, di sini juga disampaikan bahwa yang bisa melamar dalam jabatan fungsional guru tahun 2022 itu adalah terdiri dari pelamar prioritas dan juga pelamar umum. Untuk pelamar prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3, kemudian pelamar umumnya dari teman-teman yang dari guru honorer sekolah negeri kurang dari 3 tahun ya, serta guru swasta serta lulusan PPG. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami sampaikan bahwa ini yang pertama, yaitu pelamar prioritas 1 atau P1 ini merupakan peserta calon P3K guru yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K guru tahun 2021 kemarin. Sejumlah ada 179 orang, yaitu kalau di Bangka Belitung di sini di sana itu yang lulus passing grade ada 179 orang. Dan berdasarkan SIM pemetaan guru P3K dari rincian penempatannya adalah sebagai berikut. Jadi yang lulus passing grade ada sekian ini. Kemudian setelah dilakukan penempatan melalui aplikasi SIM pemetaan guru P3K, ini adalah yang pertama, yaitu 55 orang ini ditempatkan di Satminkal. Nah, Satminkal ini berarti di sekolah induknya, teman-teman. Dengan demikian berarti di sekolah induk tersebut membuka formasi ya, membuka formasi sehingga 55 orang ini dari 179 ditempatkan di wilayah Satminkalnya. Kemudian 87 orang ini ditempatkan dalam instansi, yaitu dalam satu instansi. Nah, ini teman-teman, yaitu ditempatkan ini. Kemudian 19 orang ini ditempatkan di luar instansi, yaitu karena tidak tersedia ya untuk kebutuhannya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Ya, ini ditawarkan untuk pindah instansi, yaitu di luar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, teman-teman. Kemudian yang 18 orang ini tidak dapat ditempatkan karena tidak tersedia kuota formasi, baik itu skala provinsi maupun juga skala nasional, teman-teman. Ini adalah dari laporan untuk daerah ini. Ini adalah contohnya seperti ini ya. Ini adalah merupakan surat resmi. Kemudian poin yang kedua, untuk pelamar prioritas kedua atau P2 ini merupakan guru THK 2 dan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat 2 orang. Jadi kalau misalkan di Bangka Belitung itu untuk yang THK 2 itu ada 2 orang, namun ini sudah termasuk dalam P1. Jadi maksudnya di sini THK 2 ini sudah masuk dalam P1, artinya THK 2 itu sudah lulus passing grade, teman-teman, dan kemungkinan ini sudah ditempatkan ya ini. Selanjutnya untuk pelamar prioritas yang ketiga atau P3 ini merupakan guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah adalah 3 tahun, teman-teman. Nah, sekarang kita lanjutkan dari sini. Ini adalah dalam format PDF ya, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini inilah memiliki kesempatan yaitu mengisi formasi P3K guru melalui mekanisme observasi atau tanpa cat UNBK. Ini adalah untuk teman-teman yang prioritas ketiga, guru honorer yang masa kerja lebih dari 3 tahun. Ini adalah nanti memiliki kesempatan untuk mengisi formasi P3K guru melalui mekanisme seleksi observasi tanpa adanya cat UNBK, sesuai dengan formasi yang diusulkan dalam SIM PG P3K. Daftar nama untuk poin 1 yaitu untuk P1 poin 1C dan D inilah terlampir, teman-teman. Kemudian berdasarkan dari hal tersebut di atas diminta bantuan saudara sebagai berikut. Yang pertama, inilah langkah-langkah teman-teman yang sudah masuk dalam kategori ini ya. Inilah menyampaikan kepada pelamar P1 angka 1C 9 yang sudah terlampir, daftar namanya terlampir di sini, namun saya nggak berani membuka daftar nama yang terlampir di sini. Ini hanya sekedar contoh untuk teman-teman ya. Nanti sebagai bekal untuk kedepannya apa yang harus dilakukan setelah pemetaan. Nah, ini menyampaikan kepada pelamar P1 angka 1C 9 yaitu terlampir. Ini untuk login ke akun SSCASN masing-masing untuk melihat informasi update ya. Melihat informasi update terkait penempatan yaitu berisi tawaran pindah instansi. Jadi teman-teman yang di lokasi instansinya ini di sekolahnya nggak ada formasi atau di instansinya ini nggak ada nggak ada formasi, maka teman-teman diberikan tawaran ya untuk pindah instansi ini. Nah, cara mengetahuinya teman-teman di sini melihat login ke akun SSCASN masing-masing. Kemudian yang kedua, pelamar P1 ini dapat diterima sebagai P3K guru ke luar instansi dengan ketentuan, yaitu pelamar P1 ini klik setuju ya. Nah, pelamar P1 ini klik setuju untuk menerima penempatan. Kemudian pelamar P1 terlampir di angka 1D ini tidak dapat ditempatkan di instansi manapun secara nasional karena formasinya sudah tidak tersedia dan kelulusan passing grade-nya ini dianggap hangus. Dapat mengikuti tes ulang kembali jika masih tersedia formasi di tahun berikutnya. Jadi untuk pelamar P1 terlampir angka 1D dapat ditempatkan di instansi tidak dapat ditempatkan ya di instansi manapun secara nasional karena formasinya ini sudah tidak tersedia dan kelulusan passing grade-nya ini kok dianggap hangus ya, dan kita diminta untuk ikut seleksi di tahun berikutnya. Nah, coba di sini kita cek untuk yang 1D ini berarti yang ini teman-teman, yaitu 18 orang tidak dapat ditempatkan. Ini karena nggak tersedia ya untuk formasinya, maka di sini dianggap hangus untuk kelulusan passing grade-nya. Nah, ini teman-teman. Kemudian demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Inilah merupakan surat resmi ya dari pemerintah daerah setempat. Namun di sini saya nggak berani melanjutkan untuk membaca ke bawah untuk melihat daftar nama siapa saja yang di sini penempatan atau mungkin juga harus ikut tes ulang ke depannya. Nah, semoga bermanfaat dan kita berdoa semoga di tahun ini kita bisa menjadi ASN P3K semuanya. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.